dimanapun kalian berada. Selamat datang di rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Rangkaian acara Road to IMS Hybrid 2022 menyuguhkan berbagai program melalui tayangan video yang bisa menemani Sobat IMS dimanapun. Mulai dari produk launching sampai review brand dan program. Dan acara ini akan tayang melalui homepage official website kita di www.indonesianmotorshow.com, juga channel YouTube IMS_ID. Untuk dapat menikmati suguhan virtual experience, tayangan ini juga bisa disaksikan loh melalui virtual stage IMS Hybrid 2022. So, stay tune dan pantengin terus Instagram IMS yaitu @IMS_ID. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kita akan bagi-bagi free tiket IMS Hybrid 2022 buat kamu yang beruntung. Jangan khawatir karena acara Road to IMS Hybrid 2022 ini dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi aman untuk kita semua. Nah, buat kalian yang di rumah nih, yang pada bingung mau ngapain, yuk ikutin keseruan rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Jadi sebagai penerus legasinya P2 Carbon yang merupakan bestseller kita di tahun-tahun sebelumnya, tentunya kita harus menyematkan material terbaik sebagai pilihan untuk lampu kendaraan, gitu ya. Tentu saja apa aja sih yang menjadi persyaratan utama untuk menjadi pilihan lampu kendaraan yang terbaik itu? Yang pasti kita harus memiliki stabilitas yang tinggi. Artinya kita harus menyediakan penerangan yang cukup memadai ketika dipakai dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, selain itu juga kita harus menyediakan lampu yang aman. Seperti apakah aman itu? Aman adalah yang salah satunya tidak menyilaukan lawan, terus kemudian dengan pencahayaan yang memadai, dengan penggunaan yang jangka panjang pun rasanya enak aja gitu ya. Nah, yang terakhir yang pastinya juga itu tentu saja kita harus memiliki layanan pengguna jual yang baik. Itu sebabnya kami terus berinovasi untuk mengembangkan produk sesuai dengan harapan konsumen kita untuk menemani perjalanan berkendara mereka menjadi lebih menyenangkan. Oke, baik, kita akan kupas tentang Autovision Carbon P3. Baik, Carbon P3 sebagai sumber cahaya utama, kita menyematkan, kita upgrade dari sebelumnya di P2 itu menggunakan BriskLux, sekarang kita menggunakan Super Bright CSP chiplet yang ini akan menjadi sumber pencahayaan utama kita. Tentunya dengan daya 58 watt, Super Bright chiplet ini bisa menyediakan daya yang cukup besar. Daya yang cukup besar ini tentu saja akan menghasilkan cahaya juga yang lebih terang. Nah, cahaya terang ini juga tentu saja jadi masalah buat banyak orang karena banyak yang bilang cahaya ini akan panas gitu.
Nah, dengan teknologi terbaru kita menyediakan beberapa material yang sebenarnya akan mensupport kenapa dia bisa tetap stabil even di daya yang cukup besar. Ini kita bisa perhatikan material yang nanti kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Dari sini kita bisa lihat bahan utama chipnya adalah Superbright chiplet. Dia tertempel pada bahan tembaga terbaik. Dan kemudian di bagian bawah sebelum kipas kita sediakan juga bahan aluminium aviation yang biasanya kita pakai untuk bahan pesawat terbang. Artinya untuk menjaga stabilitas itu diperlukan suhu yang sangat baik. Material-material terbaik juga ini yang harus kita persiapkan di P3 karbon ini. Yang pertama tembaga terbaik dan bahan aluminium. Oke, yang berikutnya adalah fan. Kalau di sebelumnya kita sudah menyematkan fan dengan double bearing yang cukup baik di P2 karbon sehingga suhu tetap terjaga, dia bisa terbuang dengan baik ke belakang. Sekarang kita juga menyediakan ultra silent RPM smart fan. Jadi bukan hanya double bearing yang menyebabkan daya tahan lebih baik, ultra silent RPM ini juga memiliki putaran sampai 10.000 RPM. Nah, yang luar biasanya lagi peningkatannya adalah dia benar-benar silent, jadi kedap tidak sampai masuk ke kabin. Selain fan tadi, kita lengkapi juga dengan double vacuum cooling cooper pipe. Kalau di P2 karbon gitu kita menggunakan satu, di P3 karbon kita menggunakan dua. Artinya kita bisa menghasilkan penyebaran panas 2 kali lebih efisien dibanding P2 karbon dulu. Nah, yang terakhir, ini yang menyebabkan suhu tetap stabil dan kemudian menghindari kemungkinan untuk terbakar chiplet. Jadi kita sematkan juga intelligent thermostatic chip. Tugas dia memang membaca suhu, terus kemudian dia mengatur. Artinya ketika memang ada overheat dalam kondisi lab tersebut, dia akan mematikan sistemnya dan menghindari kemungkinan untuk terbakar. Artinya sangat aman dan suhunya bisa tetap stabil. Banyak orang yang bilang LED bisa membuat rumah lampunya terbakar karena overheat. Nah, dengan intelligent thermostatic system ini, ketika ada kendala tentang fan yang mati gitu ya, kita langsung shutdown. Jadi tidak mungkin dia overheat. Itu tentang cooling system. Nah, kita ngomong ke aman. Beam pattern adalah salah satu persyaratan untuk menjadi lampu yang terbaik. Kita peduli dengan hal kecil seperti ini. Kita pedulikan tentang, jadi beam pattern terbaik itu dihasilkan oleh ukuran chiplet yang sebanding dengan ukuran halogen. Kenapa kita bandingkan dengan halogen? Karena seperti kita tahu bahwa beam pattern terbaik itu dihasilkan oleh halogen. Nah, dari halogen inilah kita menentukan ukuran chiplet sebesar filamen dan kemudian jarak antara filamen dengan soket termasuk akan sebanding dengan jarak antara chip dengan soket. Itu yang menyebabkan beam pattern akan jauh lebih baik. Selain itu, kita juga menyematkan teknologi anti-shading 360 derajat. Artinya kita bisa menyesuaikan fokus cahaya tergantung dengan tipe reflektor yang kita punya. Dan dia bisa diputar 360 derajat sesuai dengan keinginan dan fokus. Seperti apa sih beam pattern yang baik? Oke, beam pattern yang baik itu tentunya yang tidak menyilaukan. Gambarnya adalah seperti ini kurang lebih. Di bawah beam pattern yang dihasilkan oleh P3 karbon. Dia membentuk 45 derajat ke kiri. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan kita setirnya setir kiri ya. Jadi kita nggak boleh buang ke kanan. Titik yang paling rawan untuk berkendara itu ketika titik di kanan B50R itu terdapat cahaya yang berlebih. Itu yang kita hindari untuk menjaga keamanan para pengguna, baik penggunanya sendiri maupun lawannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari semua itu kita sematkan juga super CAN bus. Ini adalah upgrade dari yang sebelumnya kita CAN bus. Artinya 99% untuk mobil-mobil yang sudah menerapkan fitur CAN bus itu sudah bisa kita aplikasikan dan tanpa ada error indikator. Biasanya error warning ini kan muncul di dashboard ya teman-teman ya.
Nah, dengan adanya Super CAN bus itu hampir 99% jenis kendaraan seperti mobil Eropa atau yang baru itu mungkin ada Innova Reborn yang juga ada sistem CAN bus-nya, itu akan aman untuk diimplementasikan produk kita yang ini. Selain Super CAN bus, ini kita berani klaim bahwa Karbon P3 adalah lab pertama yang menerapkan sistem anti-storing, anti-interferensi. Jadi kita bisa setel radio itu tanpa ada gangguan ketika menyalakan lampu. Banyak yang di luar LED ketika pakai lampu, begitu nyalain lampu, kemudian dia ada noise. Selain noise, ada juga bahkan yang sampai mati radionya, benar-benar nggak ketatap sinyalnya. Karbon P3 menawarkan benar-benar tidak ada gangguan interferensi terhadap gelombang radio. Oke, lanjut integrated driver. Jadi banyak orang berasumsi bahwa driver di dalam itu menyebabkan panas. Tapi sebaliknya malah kita menyematkan driver di dalam itu tujuannya adalah pastinya satu memudahkan pemasangan. Karena pemasangan jadi akan plug and play. Nah yang kedua, ini yang penting juga. Seperti kita tahu kalau LED driver itu biasa dipasang di luar, itu akan menyebabkan efek panas dari mesin. Dengan penyematan di dalam, tentunya didukung dengan tadi sistem pendingin yang luar biasa, jadi driver di dalam ini juga tidak akan mempengaruhi suhu. Suhu LED akan tetap stabil di angka 60-70 derajat Celcius. Dan tentunya panas dari mesin tidak akan memberikan pengaruh terhadap suhu lampu. Kurang lebih itu yang kita tawarkan dari pengembangan dari P2 ke P3 karbon ini. Beberapa notis terutama tentang stabilitas. Oke. Kita menyajikan juga hasil pengujian. Jadi kita nggak hanya ngomongin tentang fiturnya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Hasil pengujian dari P3 karbon, kita bandingkan dengan produk kita sendiri, P2 karbon. P3 karbon adalah yang warna biru. Sementara P2 karbon yang warna orange. Dari sini, penurunan intensitas cahayanya atau luxmeternya itu setelah 30 menit, P2 karbon itu mengalami penurunan sebesar 11%. Sementara karbon P3 itu di bawah 5%. Itu sebabnya kita berani garansi bahwa ini stabil tanpa batas. Nah, kalau yang abu itu merek lain, kita nggak perlu sebutin namanya, itu mengalami penurunan yang juga luar biasa. Kita melakukan pengujian itu dengan spesifikasi lampu yang sama. Patokannya seperti apa sih? Patokannya adalah dayanya. Dari daya pun kita melakukan pengujian. Dayanya seperti apa? Ini dayanya. Lampu yang kita uji itu secara spesifikasi mereka mengklaim memiliki 60 watt. Sementara P2 karbon itu dulu kita klaimnya 50 watt ya, tapi hasil pengujiannya itu dia bisa sampai di 57 watt. Tapi P2 karbon mengalami penurunan intensitas cahaya sampai 20%. Sehingga setelah setengah jam pemakaian itu dia hanya menyentuh angka 40 watt. Nah, produk lain serupa yang juga mengklaim 60 watt, itu start awalnya di 55 watt. Ternyata tidak seperti yang mereka sebutkan 60 watt. Dia mengalami penurunan persentase dayanya sampai 27%. Ini yang luar biasa tentang karbon P3. Setelah setengah jam kita uji dan berulang-ulang kita uji, dia bahkan tetap stabil di angka 57,46. Itu sebabnya kita berani menggaransi lagi bahwa ini real 58 watt dan stabil tanpa batas. Oke. Secara garis besar, fitur ini yang kita tawarkan, daya 58 watt tentunya, kemudian umur pakainya di atas 30.000 jam, double cooling pipe untuk membantu penyebaran panas, terus kemudian ada error CAN bus, free, super CAN bus yang kita sebut sekarang, terus tentu saja dengan chipset utama sebagai sumber penerangan utamanya, kita memakai Super Bright CSP chiplet. Oke, warna yang tersedia sekarang itu baru 5.700, kita akan terus pengembangan. Semoga kita cepat menghadirkan varian barunya. Untuk soket yang tersedia saat ini tersedia untuk soket H4, H7, H11, dan HD3. Oke. Ini adalah hasil cahaya dari karbon P3 berbanding halogen. Seperti kita tahu tadi kita sebut di awal bahwa
LED ini 58 watt menghasilkan 6.000 lumens. Meskipun pada pengujian kita itu sempat menyentuh angka 7.000, 6.600, tapi kita nggak mau menawarkan yang palsu-palsu, kita menawarkan yang asli. Kita sebut 6.000 lumens 6 kali dari halogen. Oke. Mobil apa sih yang bisa dipasang? Tentunya hampir semua mobil sudah bisa disematkan karbon P3 ini. Untuk yang tipe H4 ada banyak expander yang sebelum 2021, terus kemudian ada Livina, ada Avanza, ada Agya, ada Jazz juga, ada Mobilio. Untuk yang tipe singlenya juga banyak, karena kita tahu sekarang udah banyak mobil yang lampu dekat sama lampu jauhnya terpisah ya, seperti Innova Reborn, All-New R3, Luxio gitu. Oke. Mengenai harga, ini yang agak luar biasa. Kita sematkan teknologi yang benar-benar update dari karbon P2 atas kebijakannya Pak Lili sebagai Direktur dan CEO Sampurna Part. Kita tetap membandrol harga P3 karbon itu sama dengan P2 karbon sebelumnya. Jadi harganya untuk yang soket H4 itu tetap 1.800.000 sama seperti P2 karbon soket H4-nya, dan untuk yang singlenya 1.600.000. Keduanya tentu saja bergaransi 2 tahun. Layanan penjual yang terbaik yang kita punya, klaim yang tidak sulit, tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan bukan karena force major ya.